Halo semua, Barang Clipper lagi di sini. Sebuah channel Ba'ada Maghrib yang akan terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film terupdate dengan kualitas video yang menyejukkan mata. Spesial menyambut Hari Kera Sedunia, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film tentang kelakuan seekor simpanse yang berjiwa psikopat. So buat yang penasaran, monggo tonton sampai habis. Jangan lupa sedekah hype biar channel ini makin dilihat banyak orang. Film dimulai oleh catatan tentang kasus fobia terhadap air untuk pertama kalinya, di mana hewan yang terinfeksi bakal menjadi gila saat melihat air. Dan jika tidak diobati dalam waktu 48 jam, hewan tersebut tidak bisa disembuhkan lagi. Buat ibu-ibu posyandu pasti tahulah bahwa yang sedang dibahas film ini adalah penyakit rabies. Doug Lambert here. Cerita berawal dari kedatangan seorang dokter hewan di sebuah rumah hedon di Kepulauan Hawaii yang memiliki kandang simpanse. Kedatangannya ini adalah untuk memberikan antibiotik ke seekor simpanse yang dikabarkan berperilaku aneh. It's okay, Benji. But now this won't hurt a bit. Pak dokter tahu simpanse yang bernama Benji itu menolak untuk disuntik. Lalu dengan menggunakan boneka, Pak dokter membujuk Benji untuk segera keluar dari persembunyiannya. Come on, pal. Benji sang simpanse ireng dulunya adalah piaraan seorang profesor bernama Foster yang telah melatih Benji hingga menjadi simpanse yang pintar, bahkan sudah memahami bahasa isyarat. Namun setelah kematian Foster beberapa tahun silam, Benji kini tinggal bersama suaminya Foster. Dan inilah kemudian kita mundur ke satu hari sebelum Benji menyerang si dokter hewan. Dan inilah Lucy, salah satu anaknya Foster yang akan mudik ke Hawaii sekalian berlibur bersama bestinya. Selain mudah akrab, kecantikan Lucy bisa menarik perhatian pria, terutama para belalai yang haus akan cinta. And he's going away to some work conference. So am I even gonna see him at all this summer? Lucy sudah tidak sabar bertemu adik dan ayahnya sejak ia memutuskan tinggal di Amerika setahun yang lalu. Lucy pun katanya sudah kangen dengan si Benji yang dulunya begitu disayangi oleh almarhum ibu mereka. Blair? Don't be so hard on yourself, Luz. What's up, bitches? Lucy dan Kate tidak bisa menyangka si rempong Hana diam-diam menyusul mereka. Hingga mau gak mau Lucy akan turut membawanya mudik, termasuk geser kanan sakedik. Whoops, sorry. Hannah, right? Setibanya di Hawaii, mereka disambut kakaknya Kate yang dari dulu sulit Lucy dapatkan. Kemudian mereka berangkat menuju rumah Lucy untuk merayakan kebersamaan mereka yang kini sudah terbilang langka. Hana baru tahu rumah Lucy berada di lokasi yang benar-benar menyejukkan mata. Lucy pun langsung menemui ayahnya yang tunawicara, tapi seorang penulis terkenal seantero Hawaii. Om Adam begitu happy apalagi saat mendengar teman-teman Lucy akan numpang liburan di rumahnya. Lalu ketika mendengar Nick sedang jomblo, Adam berharap Lucy bisa pacaran dengan anak juragan ikan tongkol ini. Hey. What's up, dork? Erin adalah orang yang paling menentang Lucy sewaktu memutuskan tinggal di Amerika. Apalagi setelah kepergian Lucy, rumah mereka menjadi sepi karena cuma dihuni 2 manusia dan seekor simpanse. Benji merasa senang akan keberadaan Lucy yang begitu ia rindukan. Ia pun menunjukkan perasaannya menggunakan alat yang bisa mengeluarkan kata-kata. Lucy. Yeah, you wanna go? Berbeda dengan yang lain, Hana terlihat ketakutan karena untuk pertama kalinya ia melihat seekor simpanse. Namun ia berusaha untuk membiasakan diri dengan hewan yang sudah menjadi bagian dari keluarga Lucy. Andy wants to shake my hand. What's his name, Ben?
Ketika tengah malam, Hana yang susah poler melihat-lihat keadaan rumah Lucy sambil nunggu ngantuk. Lalu ia ditemui Nick yang sebenarnya naksir kepada Hana. Kemudian mereka gibahin ibunya Lucy yang dulunya terobsesi untuk miara simpanse. Padahal menurut Nick masih banyak anak yatim di luaran sana yang butuh uluran tangan orang yang mampu. Perkataan Nick membuat Hana mulai kagum dengan sosok pria tampon ini. Apalagi ketika Nick memberikan hadiah berupa tembakau happy. Dengan hadiah dari Nick, Hana menikmati malam di salah satu spot dengan view yang mengarah ke jurang curam. Lalu ia penasaran untuk mengecek kolam renang estetik milik keluarga Lucy. Dikira jojodog, ternyata si Benji juga sedang anteng liatin kolam. Namun Hana bisa melihat perilaku aneh Benji yang terus memperhatikan air. Ben? Adam menjelaskan bahwa perilaku Benji barusan akibat Hana yang masih dianggap orang asing. Lalu Adam gercep membawa Benji ke kandang karena sudah saatnya bagi piaraannya untuk polor. Adam kaget melihat bangkai seekor luwak yang ia pikir telah dibunuh oleh si Benji. Lalu dengan bahasa isyarat Adam mengingatkan Benji agar selalu hidup rukun dengan sesama satwa. Tapi tiba-tiba Adam menemukan luka sobek di tubuh Benji yang berasal dari gigitan sang luwak. No, seriously. Adam memberitahu tentang apa yang terjadi kepada Benji. Dan untuk mencegah infeksi, Adam katanya sudah memanggil seorang dokter hewan untuk memberikan antibiotik kepada Benji. Sikap menyenangkan Adam membuat keluarga ini selalu terlihat bahagia meskipun obrolan mereka cuma di dalam hati. Lalu Adam katanya akan pergi ke kota selama 2 hari 2 malam untuk acara peluncuran bukunya yang bertajuk Adam is Not a Monkey. Kepergian Adam bagaikan kartu bebas bagi mereka untuk melakukan apapun. Tapi di momen ngumpul ini, Lucy mulai cembokur dengan kedekatan Nick bersama Hana. Kemudian Lucy menyarankan Hana untuk menghubungi kedua pemuda sewaktu mereka di pesawat. Kali aja dengan cara ini Nick tahu bahwa Hana adalah seorang wanita atel. Tapi sayang, Hana malah balik menantang Lucy untuk menghubungi kedua pria itu. Lucy yang sudah kepalang emosi pun langsung menerima tantangan ini. Bahkan ia menyuruh kedua pria itu untuk datang ke rumahnya. We're all alone. 15. Such a lightweight. Hey, you're okay. We're almost there. Okay, ready? Saking kebanyakan minum takoka, Cat sudah gak kuat lagi untuk berpesta. Lalu setelah ngurusin Cat, Lucy melihat pemandangan yang bikin nyesek saat melihat Nick dan Hana sedang adu paruh. Di waktu yang sama, si dokter hewan langganan sudah tiba di kandang Benji. Tapi sayangnya tidak ada yang tahu akan kedatangan si dokter yang akhirnya diserang oleh Benji seperti yang kita lihat di awal film. Ketika tengah malam, Cat mendengar kegaduhan Benji yang telah membunuh si dokter hewan 2 jam yang lalu. Kemudian Cat menemukan boneka kesayangan Benji yang sudah berada di atas meja makan. Keadaan ini pun merupakan pertanda bahwa Benji kini sudah bisa masuk dan keluar kandangnya sendiri. Hannah? Cat mendadak takut melihat perilaku Benji yang gak biasa, hingga ia pun memilih menjauh dari hewan yang sebenarnya sudah tertular virus rabies. Lucy? Benji langsung pergi setelah mendengar nama Lucy. Kemudian Cat memberitahu bahwa ada yang salah dengan Benji. Mendengar perkataan Cat, Lucy heran kenapa Benji bisa keluar jam segini. Adanya bercak darah makin membuat Lucy jadi kepikiran dengan piaraannya. Tapi menurut Erin gak usah panik-panik amat karena Benji belum pernah menyakiti manusia. Lalu tiba-tiba mereka mendengar teriakan Hana yang sedang diserang si Benji. Kedatangan Lucy kembali berhasil menenangkan Benji. Tapi ketika Benji terlihat gelisah sendiri, Nick berniat mencari tali untuk mengikatnya.
Lucy gercep mengalihkan perhatian Benji ketika Nick menyiapkan tali. Lalu setelah tali siap, kini tinggal giliran Nick yang beraksi. Hey, try the other end. Hey. Lucy. Untuk kedua kalinya Lucy berhasil menenangkan Benji yang biasa dipanggil Ben. Hingga Lucy pun bisa dengan mudah mengikatkan tali ke tubuh Ben. Kali ini Ben benar-benar marah karena diperlakukan seperti seekor binatang. Lalu ketika Ben terus berontak, Lucy menyuruh Cat untuk memanggil dokter hewan langganannya. You wanna shoot him? Yeah, isn't that where excuse me, your nasty little pet? Come with me. Cat heran kenapa ada suara dering HP di kandang Benji. Ditambah lagi si dokter hewan tidak menjawab panggilannya. It's okay. Lambert's here. Get away from him. Di tengah kekacauan, Nick menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam air. Saran dari Nick ini pun terbilang ampuh melindungi mereka dari serangan Ben yang tidak bisa berenang. Namun mereka bingung bagaimana menyelamatkan Erin yang telah digigit Ben. Untuk sementara mereka mengikat kaki Erin yang terus mengeluarkan darah. Dan di momen inilah Hannah menduga jika Ben itu terkena rabies. Perkataan Hannah jelas membuat Erin khawatir takut dirinya yang sudah kegigit tertular rabies juga. Ditambah lagi mereka tidak bisa kabur karena Ben masih anteng menunggu mereka. There's no way out. Benji alias Ben bela-belain ke sisi jurang hanya untuk melakukan serangan. Tapi keadaan ini dijadikan kesempatan oleh Nick untuk melakukan serangan balasan. Nick akhirnya pecah akibat kelakuan Ben yang kini semakin brutal. Sebagai adiknya Nick, Cat pun histeris sampai-sampai hidungnya ikutan melototin Ben. Sementara Ben dengan watadosnya menunggu salah satu dari mereka yang akan ia jadikan korban selanjutnya. Lucy kepikiran untuk mengambil perahu nanas yang berada dekat dengan Ben. Karena gak mungkin juga ia dan teman-temannya terus ngambang seperti ini. Kemudian Lucy meminta Cat untuk menjaga Erin selama ia berusaha mengambil perahu. Setelah perahu didapat, Lucy berniat mengambil HP-nya Cat. Namun keberadaan Mang Yadi memaksa Lucy harus melawan rasa takutnya. Berkat bantuan Cat, mereka berhasil juga mendapatkan HP. Kemudian Cat gercep menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan. Tapi sayang, teman-teman Cat malah menganggap Cat sedang berpesta seperti mereka. Selain Hannah kena jambak, serangan Ben membuat satu-satunya HP yang mereka punya akhirnya matot. Lalu di tengah kekesalan mereka, Ben si cebol berbulu malah meledek Lucy and the gang yang sudah kehilangan Nick. Mom. It's not Ben anymore. Lucy sadar binatang di hadapannya ini bukan lagi Benji yang ia kenal. Di sisi lain, kebahagiaan sedang dirasakan oleh Adam karena buku gajinya laku keras. Tapi tiba-tiba ia mendapat pesan dari temannya yang telah mengecek bangkir luwak temuan Adam. Lalu temannya itu memberitahu bahwa luwak yang digigit Ben kemarin positif terjangkit rabies. Kabar ini membuat Adam benar-benar panik karena Ben sudah pasti akan tertular. Cuma yaitu dia, Adam sudah terlambat bahkan ia gagal menghubungi kedua anaknya. Cat merasa keadaan sudah aman saat ia dan teman-temannya tidak melihat lagi keberadaan Ben. Kemudian Lucy akan memanfaatkan keadaan ini untuk mengambil HP miliknya Nick yang berada paling dekat dengan lokasi kolam. Cat gak mungkin membiarkan sahabatnya ini berjuang sendirian. Lanjut mereka pun mencari HP di tengah ancaman Ben yang bisa muncul kapan saja.
Lucy katanya masih ingat bahwa Nick sempat mainin HP-nya di ruangan ini. Lanjut mereka pun berpencar mencari HP sebelum Ben keburu datang. Mereka gercep sembunyi saat mendengar Ben yang berada di lantai atas. Padahal mereka tinggal sedikit lagi untuk mendapatkan HP milik Nick yang sudah ketemu. Ben akhirnya mengetahui persembunyian mereka yang kini sudah terjebak di dalam lemari. Lucy dan Kate pun tidak bisa berbuat banyak selain makin nyempil di balik koleksi daster. Ketika Ben gagal menemukan Lucy, Hannah dan Erin heran kenapa teman-temannya belum kembali. Kemudian Lucy memberanikan diri keluar untuk lanjut mengambil HP. Sementara Kate disuruh untuk menunggu biar Lucy yang melakukan misi berbahaya ini. Lucy. Mereka bisa melihat perilaku Ben yang menderita akibat penyakit rabies. Kasian ya memang kasian. Tapi Lucy sadar penyakit yang diderita Ben kecil kemungkinan untuk sembuh. Di momen ini pun Lucy dan Kate takut jika sampai Ben kembali ngamuk dan menjebol kaca. Serangan Ben membuat Kate tertinggal dari Lucy yang sudah pergi lebih dulu. Kemudian Lucy bergegas kembali ketika Kate sudah berada dekat dengan Tuhan. Mereka langsung menarik Ben agar masuk ke dalam air. Namun tenaga para ciwi harudang ini gak cukup kuat untuk melawan power seekor simpanse. Rencana untuk menenggelamkan Ben akhirnya gagal total. Tapi tiba-tiba Ben penasaran untuk melihat air yang jelas-jelas akan mempengaruhinya. Selang beberapa saat kita beralih kepada Adam yang sedang gelisah karena tidak mendapat jawaban dari kedua anaknya. Hingga ia pun akan pulang dengan meninggalkan pekerjaannya. Akhirnya kedua pemuda yang dipanggil Lucy benar-benar datang. Cuma mereka heran karena setibanya di rumah Lucy, mereka tidak melihat keberadaan orang sama sekali. The right place? Positive. Rosemary? Brad dan Drew tidak sadar simpanse psikopat sedang mengintai mereka. Apalagi kedatangan mereka dianggap Ben sebagai maling di rumah majikannya. Kemudian Drew dan Brad berpencar untuk mencari Lucy dan Hannah yang mereka pikir sedang membuat prank. Yo! Brad yang tidak menemukan siapapun heran saat ia menemukan sebuah ruangan yang sudah berantakan. Sementara Drew kini berada di kamar Lucy dengan vibes pasar malam. Dari foto Lucy, Drew bisa menebak bahwa kenalannya itu miara seekor simpanse. Ia pun bisa mendengar keberadaan Ben yang sedang ngoprek mainannya. Drew yang ketakutan mencoba untuk akrab dengan piaraan kenalannya. Bahkan ia mengikuti kelakuan Ben yang ingin terus bermain dengannya. No. Jingle jangle. Okay, fetch. Ben mulai emosi saat pria ini memperlakukannya seperti seekor dogi. Kemudian Drew berusaha menenangkan Ben yang mulai agresif kepadanya. I said get the off me. Come out of here.
Brad mendengar teriakan Ben yang baru saja ngejambak mulut Drew sampai tewas seketika. Namun ia lebih tertarik untuk mengecek kolam renang yang ada di bawahnya. Tapi ketika melihat kondisi para ciwi yang ia cari, Brad malah menganggap mereka sedang mabok di tengah kolam. What are you talking about? Brad penasaran dengan sebuah tulang yang dibawakan oleh Ben. Lalu setelah dilihat-lihat, ia baru tahu gening ia teh tulang jelema. Hannah yang akan mengambil kunci mobil bisa melihat kelakuan Ben yang sedang merujak Brad. Ia pun harus bergerak cepat sebelum gepeng seperti Brad. Mumpung Ben masih asik merujak, Hannah bergegas kabur untuk mencari pertolongan. Tapi setelah berhasil masuk, Hannah baru sadar ternyata ia malah masuk ke mobilnya Drew. Gusti, adil lepas. Hannah yang gak mungkin keluar langsung menghubungi polisi. Namun ia tidak tahu saat disuruh menyebutkan di mana alamat rumah Lucy. Di saat itu pula Ben menunjukkan kunci mobil Drew, yang tentunya bisa ia gunakan untuk membuka pintu mobil yang sudah dikunci Hannah. I don't know, okay? Can you just Ketika Ben menghilang, Hannah menyuruh polisi untuk melacak saja lokasi panggilannya. Tapi tiba-tiba ia melihat pintu belakang sudah dibuka oleh Ben. Hannah akhirnya tewas dengan kondisi mengenaskan. Sementara Lucy dan Erin masih bertahan sambil menunggu bantuan yang dijanjikan Hannah. Namun kondisi Erin yang mulai kritis membuat Lucy benar-benar panik. Hingga ia pun bertekad mencari bantuan apapun resikonya. Mereka bisa mendengar kedatangan Adam yang baru tiba di rumahnya. Lalu ketika Ben akan mendekatinya, Adam terlihat kesal karena menganggap Lucy sedang berpesta dengan membawa orang asing. Adam yang rada-rada budeg tidak mendengar kelakuan Ben yang sedang menyerang Lucy. Malahan ia asik menikmati bala-bala elit ketika nyawa Lucy sedang terancam. Ben mendadak sadar melihat wajah Lucy yang dari dulu menyayanginya. Sejenak mereka pun terbawa oleh nuansa penuh romansa. Tapi bohong. Perjuangan Erin malah membuatnya mendapatkan luka baru dari Ben. Di saat itu pula Adam akhirnya menemukan jasad Drew yang begitu mengerikan. Ben? No. Piriwit Adam terbukti ampuh menenangkan Ben yang hampir saja menjambak rahang Lucy. Adam pun tidak menyangka kerabiesan Ben telah mengakibatkan kekacauan seperti ini. Lalu Adam terpaksa akan menghabisi Ben dengan caranya sendiri. Lucy langsung ambruk setelah digampar oleh simpanse. Lalu kini giliran Adam yang kembali merasakan kebrutalan Ben. Benji, sang simpanse rabies, akhirnya tewas oleh majikannya sendiri. Terlihat Adam pun merasa senang bisa kembali berkumpul dengan anak-anaknya. Namun tanpa ada yang sadar, mereka sebenarnya telah diprank oleh Ben. Kali ini Ben benar-benar matot setelah mendarat di patahan kursi kayu. Senang dong. Ya senanglah, masa kagak. It'll be okay.
Singkat cerita, Lucy dan keluarganya mendapatkan pertolongan, terutama obat anti rabies yang sudah menulari mereka. Dan karena belum 48 jam, mereka pun tidak akan tertular rabies seperti yang dialami oleh Ben. Berawal dari Ben yang menggigit seekor luwak rabies, ia yang telah mendapatkan vaksin akhirnya tertular rabies juga. Si dokter hewan pun sebenarnya tidak akan bisa menyembuhkan Ben. Terlebih obat yang akan ia berikan cuma antibiotik biasa. Tapi berkat perjuangan Lucy dan keluarganya, mimpi buruk ini akhirnya berhasil mereka atasi. Gak akan lagi ada rabies, meskipun harus dibayar mahal dengan kematian Ben. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Jangan lupa mampir ke playlist Ed Clipper ya. Terima kasih dan sampai jumpa.